Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini sesuai dengan request kalian, kalian ingin kakak membahas tentang tes kesehatan. Dan posisi kakak baru bangun dan aduh kakak bener-bener telat banget bangunnya. Makanya kakak minta maaf. Dan di video kali ini kakak akan bahas sesuai dengan request kalian. Tapi ini baru part pertama, kakak akan bahas lagi di next part. Jadi sesuai dengan alur tes kesehatan. Nah, ketika kalian mengikuti tes kesehatan biasanya, tapi sekarang pandemi COVID-19 ya, pasti kalian disuruh rapid, membawa surat rapid, biasanya seperti itu ya. Karena memang posisi pandemi COVID-19 ini. Nah, kenapa kakak membilang harus membawa rapid? Karena memang posisi pandemi. Jadi dipersiapkan aja. Tapi jangan sekarang dipersiapkan, maksudnya dipersiapkan kesehatan kalian sebelum kalian dapat pengumuman untuk tes kesehatan. Dan di sini kakak akan membahas tentang hal yang bagian pertama ya. Aduh, mohon maaf kakak tidak diam karena nyari posisi enak dulu. Nah, jadi bagian pertama yang harus kalian hadapi pada saat tes kesehatan, kakak di sini cari referensinya, maksudnya baca tahapannya dulu. Jadi waktu kakak dites di Bali, di tes kesehatan, yang pertama kalian hadapi sebenarnya adalah melihat kondisi tubuh ya, melihat kondisi dasar dari tubuh kalian. Nah, apa aja yang biasanya diperiksa? Yang pertama adalah gula darah atau kolesterol ya. Jadi gula darah ini biasanya diperiksa ketika kalian disuruh ya, kalian tidak boleh makan terakhir kalian adalah jam 9 malam. Jadi biasanya seperti itu. Tapi biasanya pemeriksaan ini kadang ada, kadang tidak ya. Kakak udah jelaskan di sini, kadang ada, kadang tidak. Jadi apabila ada pemeriksaan gula darah, kalian tidak boleh makan selama 8 jam sebelum tes. Jadi seperti itu. Makanya diperbolehkan kalian terakhir makan adalah jam 9 malam. Dan kadar gula yang dikatakan normal adalah sekitar 70 sampai 99 mg per dl. Nah, jadi seperti itu. Dan ini pun juga dengan catatan kalian itu yang kakak katakan tadi adalah puasa selama 8 jam yang tadi kakak sampaikan. Kemudian di sini untuk kolesterol juga nanti akan kelihatan itu akan terdiri dari komposisi lemak, kemudian kolesterol jahat, kolesterol baik, dan trigliserida. Nah, kalian pasti tahu itu. Dan kalian bisa nanti cek di Google, bisa cari berapa normalnya. Rambut kakak masih ini ya. Oh ya, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi kedinasan dan tahapan-tahapan tesnya. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang belum beli buku psikotes, silahkan dibeli, karena masa promo sudah habis, seharganya 45.000. Untuk tata cara pembelian, silahkan cek link di bawah. Terima kasih, penjualan di rilis pertama sudah terjual 140-an. Kakak benar-benar mengucapkan terima kasih atas support kalian. Oke, kita next. Kemudian yang akan diperiksa juga adalah tekanan darah. Ya, kalian pasti sudah mengerti tekanan darah itu merupakan dasar pemeriksaannya. Tekanan darah itu ya kata sosialnya tensi. Kalian pasti sudah ngerti tensi. Dan di sini untuk tensi normal itu adalah 120/80. Jadi seperti itu. Kalau hipertensi ya 140/90 sampai 159/99. Nah, biasanya tensi ini juga akan diukur ketika kalian tes MAPTA. Jadi sebelum tes MAPTA juga nanti ada pengukuran tensi. Nah, jadi ini merupakan masih pengukuran dasar. Kemudian ada juga pengecekan tentang hemoglobin. Nah, hemoglobin ini tentu adalah cek lab. Nanti kalian akan dicek, tapi di sini untuk normalnya adalah 14/18 G per dl. Jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lanjut ke berat badan. Nah, berat badan ini juga termasuk hal atau bagian pertama. Jadi seperti ini kakak jelaskan. Jadi sistematika dari tes kesehatan itu dibagi per kelompok ya, dibagi per kelompok.
Misal kalian dapat kelompok A, kelompok B. Nah, kelompok A ke bagian dasar kesehatan, kelompok B ke bagian lab, kelompok C ke bagian tes urin dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu biar mempercepat waktu, karena kalau misalnya sekali bertahap dari tes awal, tes awal, menengah sampai akhir dengan berurutan per kelompok itu lama banget menghabiskan waktu. Makanya ada kelompok A di tahapan pertama, kelompok B menengah, kelompok C di bagian akhir. Jadi dipisah-pisah nanti. Kalau sudah selesai bahkan di rolling yang kelompok B ke tahap pertama, kelompok C ke tahap menengah, kelompok A-nya ke tahap akhir. Jadi seperti itu. Sampai di sini kalian paham? Kakak harap paham sih. Paham ya? Paham. Widih. Oke, terima kasih. Kalau udah paham silahkan komen di bawah. Kakak akan lanjut. Kemudian ini adalah pengukuran berat badan. Nah, jadi pengukuran berat badan ini sama dengan MT atau massa tubuh. Jadi selama ini kalian mengatakan berat badan itu sebenarnya salah, ya. Secara ilmu yang benar itu adalah massa tubuh. Itu yang benar. Tapi kebanyakan orang mengatakan berat badan karena apa ya? Mungkin udah dari zaman dulunya ya. Tapi yang benar adalah di ilmu fisika tentang kaitannya tentang gravitasi, yang benar itu adalah massa tubuh ya. Makanya di rumus itu tertulis IMT atau indeks massa tubuh. Jadi untuk tata cara pengukuran berat badan bisa kalian lakukan di rumah, yaitu dengan cara berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat ya. Jadi indeks massa tubuh itu sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi tinggi kalian dikuadratkan dulu, baru berat badan kalian dibagi hasil dari tinggi badan kuadrat kalian. Nah, di sini untuk berat ideal dengan badan, jadi posisi ideal kalian itu adalah kurang lebih 18,5 sampai 24,9. Ya, kalian tinggal ngukur berat badan, ukur tinggi badan kalian, kemudian berat kalian dibagi dengan tinggi badan yang sudah dikuadratkan, apakah sesuai dengan angka 18,5 sampai 24,9 apa enggak. Nah, kalau misalnya sesuai, ya kalian ideal. Tapi kalau misalnya kekurusan itu nilainya 18,4 ke bawah. Jadi minimal 18,4 itu dibilang maksimal 18,4 itu dibilang kurus. Kemudian apabila overweight, kalian itu mencapai 25 sampai 29,9. Jadi itu udah termasuk ke kelebihan berat, tapi belum ke obesitas. Nah, kalau obesitas itu masuk di angka 30 sampai 39,9. Kemudian untuk obesitas parah itu adalah IMT 40 ke atas. Jadi 40 ke atas tuh udah tanda-tanda kalian agak-agak gugur sih. Karena itu udah sangat tidak ideal ya. Kemudian nanti juga kalian akan ada cek lab seperti yang kakak sudah sampaikan, termasuk nanti jadi satu dengan tes urin. Nah, tes urin inilah yang harus kalian berhati-hati ya. Jadi untuk tahapan awal jadi seperti itu yang harus kalian ingat. Tapi biasanya yang paling sering dicek adalah berat badan, tinggi badan, serta tensi. Nah, kolesterol itu bisa ada, bisa enggak. Gula darah juga bisa ada, bisa enggak ya. Jadi silahkan kalian persiapkan diri kalian, atur pola makan kalian. Jangan sampai pada saat tes tensi kalian bermasalah, tensi kalian nggak normal. Waduh, apalagi sekarang posisi pandemi COVID-19 seperti ini, ya kalian silahkan benar-benar jaga diri, jaga kesehatan, atur pola makan, dan pasti nanti kalian akan mempersiapkan tes rapid. Ya, prediksi kakak, kalian pasti akan mempersiapkan tes rapid. Karena apa? Ibu hamil pun check up harus mempersiapkan tes rapid. Apalagi kalian yang tidak tahu dari mana, terus siapa kalian, datang-datang ke rumah sakit buat tes kesehatan, ya pasti biasanya seperti itu ya, aturan dari protokol kesehatan. Jadi kakak harap kalian jor-joran sih, benar-benar maksimalkan diri kalian dan persiapkan biayanya. Untuk masalah biayanya mungkin kakak akan bahas di akhir video setelah part-part ini selesai. Dan mungkin itu yang harus kalian pahami untuk tes awal. Nanti kita akan lanjut ke tes bagian mata dan bagian muka ya. Kita akan lanjut, baru kalian ke bawah lagi. Oke, so mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi
pembelajaran buat kita semua, dan pengalaman kakak akan kakak sampaikan di next video, termasuk kalian ketika telanjang nanti. Ditunggu aja, makanya jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, hit button loncengnya, jangan lupa untuk share ke teman seperjuangan kalian. Kalian tidak boleh pelit ilmu, kalau pelit ilmu rezeki kalian akan semakin menyempit, makanya jangan pelit ilmu, kayak kakak share ilmu, widih. So mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time, peace.